Kebangkitan Arda Güler bersama Real Madrid, dari bangku cadangan menjadi bintang di bawah asuhan Xabi Alonso. Pemain muda sensasional Arda Güler mengalami transformasi karir luar biasa di Real Madrid. Setelah masa-masa sulit di bawah pelatih sebelumnya, Carlo Ancelotti, karirnya kembali bersinar berkat kepercayaan dan bimbingan pelatih baru, Xabi Alonso. Ancelotti sempat meragukan kekuatan fisik dan mental Güler, bahkan sempat membuat Güler mempertimbangkan untuk meninggalkan Real Madrid dan kembali bermain di Liga Turki. Kedatangan Xabi Alonso mengubah segalanya. Alonso tidak hanya menjanjikan Güler lebih banyak waktu bermain, tetapi juga menunjukkan kepercayaannya dengan tidak membeli gelandang baru untuk menggantikan Luka Modric. Alonso berencana menjadikan Güler sebagai gelandang kreatif utama. Alonso melihat atribut spesial dan kualitas umpan luar biasa yang dimiliki Güler, serta yakin bahwa dirinya akan menjadi bintang masa depan Real Madrid. Dia, Güler, menggambarkan pertandingan tersebut sebagai pertandingan yang sangat serius, lengkap, dan menunjukkan sikap yang luar biasa dari tim secara keseluruhan, ujar Alonso. Tim memiliki ritme yang sangat baik dengan atau tanpa bola di babak pertama, meskipun Oviedo bertahan dengan baik, tambah Alonso. Di bawah bimbingan Alonso, Güler mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mulai menunjukkan performa cemerlang sebagai gelandang kreatif. Penampilannya di Piala Dunia Antar Klub 2025 pun sangat luar biasa. Güler berhasil mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist dalam pertandingan La Liga melawan Real Oviedo. Güler memberikan assist indah untuk Kylian Mbappe dan menciptakan 8 peluang. Real Madrid dan Juventus sepakat, Dani Ceballos bisa tinggalkan Bernabeu dalam hitungan hari. Real Madrid tengah menjalin negosiasi serius dengan klub Serie A, Juventus, terkait kemungkinan transfer Dani Ceballos sebelum jendela musim panas ditutup. Informasi ini diungkap oleh jurnalis Italia, Orazio Accomando, dari Sport Mediaset, yang menyebut proses pembicaraan antara kedua klub sedang berlangsung intens. Langkah Juventus ini muncul hanya beberapa hari setelah Ceballos secara mengejutkan menolak tawaran dari Olympique Marseille, padahal negosiasi sudah hampir rampung. Keputusan tersebut sebelumnya membuat pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, menyatakan bahwa sang gelandang akan tetap bertahan di Bernabeu musim ini. Namun situasi kembali berubah cepat. Juventus, yang kini sedang mencari tambahan kekuatan di lini tengah pasca kepergian Douglas Luiz, langsung mengalihkan radar ke pemain berusia 29 tahun itu. Menurut laporan Accomando, perwakilan dari Juventus dan sejumlah intermediari telah berada di Turin untuk merampungkan kesepakatan personal serta struktur transfer. Ini memperkuat sinyal bahwa kedua klub benar-benar serius mengejar kesepakatan di sisa waktu bursa. Negosiasi sedang berlangsung, intermediari telah tiba di Turin untuk menyelesaikan kesepakatan, tulis Accomando. Ceballos sendiri saat ini berada dalam situasi tidak pasti di Madrid. Real Madrid dikabarkan terbuka terhadap kemungkinan melepas Ceballos, asalkan Juventus bersedia memenuhi permintaan harga dan skema pembayaran yang sesuai. Belum diketahui apakah negosiasi ini akan berbentuk transfer permanen atau opsi peminjaman dengan klausul beli. Real Madrid rela bayar 115 juta euro untuk gelandang Premier League. Real Madrid dikabarkan tengah menyiapkan tawaran fantastis senilai 115 juta euro untuk mendatangkan gelandang muda Crystal Palace, Adam Wharton, pada musim panas 2026. Musim panas ini, Los Blancos telah jor-joran belanja guna memperkuat skuad asuhan Xabi Alonso. Nama-nama seperti Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, hingga Franco Mastantuono sudah resmi bergabung, menunjukkan keseriusan klub membangun fondasi jangka panjang. Meski demikian, Alonso menilai lini gelandang bertahan masih menjadi titik lemah dalam skuadnya, karena itu, Wharton muncul sebagai target utama berikutnya. Pemain muda Inggris berusia 21 tahun tersebut dianggap sebagai sosok ideal yang mampu mengontrol tempo permainan dari posisi dalam, sekaligus menjadi potongan puzzle terakhir dalam proyek besar sang pelatih. Sebenarnya, Alonso ingin Wharton segera didatangkan pada musim panas ini. Namun, hal itu hanya mungkin terjadi jika Real Madrid melakukan penjualan besar. Rodrigo sempat digadang-gadang akan dilepas untuk membuka ruang finansial, tetapi kini pemain Brasil tersebut diperkirakan bertahan, membuat transfer Wharton baru realistis diwujudkan pada 2026. Karena itu, Los Blancos disebut akan mengaktifkan kembali opsi transfer Wharton pada musim panas 2025, dengan fokus merealisasikannya setahun kemudian. Real Madrid tidak sendirian dalam perburuan tanda tangan Wharton.
Manchester City, Manchester United, dan Liverpool juga dilaporkan memantau situasi gelandang muda tersebut. Jika Los Blancos benar-benar siap menggelontorkan dana besar di musim panas 2026, peluang untuk mendaratkan Wharton bisa terbuka lebar, sekaligus menutup jalan rival-rival mereka di Premier League. Real Madrid dapat 8 lawan berat di fase awal Liga Champions tahun 2025 sampai tahun 2026. Real Madrid telah mengetahui 8 lawan yang akan dihadapi pada fase pertama Liga Champions tahun 2025 sampai tahun 2026 setelah undian yang digelar di Monaco. Klub asal ibu kota Spanyol yang kini diasuh pelatih Xabi Alonso itu akan menjamu 4 tim di Santiago Bernabeu dan menjalani laga tandang melawan 4 tim lainnya. Berdasarkan hasil undian yang digelar UEFA, Real Madrid akan menghadapi Manchester City, Juventus, Olympique de Marseille, dan AS Monaco di kandang. Sementara untuk laga tandang, Los Blancos akan melawat ke markas Liverpool, Benfica, Olympiakos, dan Kairat Almaty. Pertandingan fase pertama ini akan berlangsung mulai tanggal 16 September tahun 2025 hingga tanggal 28 Januari tahun 2026. Jadwal lengkap beserta jam kick-off baru akan diumumkan pada Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2025. Laga menghadapi Manchester City akan menjadi sorotan tersendiri. Musim lalu, Real Madrid sukses menyingkirkan klub Inggris tersebut di babak playoff fase gugur dengan agregat 6-3, berkat hat-trick Kylian Mbappe pada leg kedua. Selain itu, duel melawan Liverpool juga menghadirkan kenangan penting. Kedua tim terakhir kali bertemu di final Liga Champions tahun 2021 sampai tahun 2022, ketika gol tunggal Vinicius Junior memastikan gelar ke-14 bagi Real Madrid. UEFA telah menetapkan Puskás Arena di Budapest, Hungaria sebagai lokasi pertandingan final Liga Champions musim ini. Partai puncak akan dimainkan pada tanggal 30 Mei tahun 2026. Kalah saing di Real Madrid, Rodrigo mantap menuju Emirates Stadium. Arsenal berpeluang besar melakukan langkah mengejutkan untuk mendatangkan bintang Real Madrid, Rodrigo, setelah pemain Brasil itu mengalami titik balik dalam karirnya di Liga Spanyol akibat minimnya menit bermain hingga membuatnya dicoret dari skuad Brasil. Peluang transfer Rodrigo ke Arsenal kini mengalami perkembangan baru. Situasinya di Santiago Bernabeu semakin sulit setelah ia kehilangan tempat di tim utama Real Madrid. Hal ini diperparah dengan pencoretannya dari skuad Brasil oleh Carlo Ancelotti karena kurangnya jam terbang, sebuah keputusan yang bisa berdampak besar terhadap masa depannya menjelang Piala Dunia akhir musim ini. Rodrigo, yang telah mencatatkan 7 gol dalam 33 caps bersama Brasil, bahkan tidak dimainkan pada laga pembuka La Liga melawan Osasuna. Saat Madrid melawan Real Oviedo akhir pekan lalu, ia sempat diturunkan sebagai starter, namun ditarik keluar setelah 1 jam permainan dan terlihat tidak senang dengan keputusan tersebut. Kehadirannya dianggap penting untuk menjadi pesaing Gabriel Martinelli di sisi kiri sekaligus pelapis kelas dunia bagi Bukayo Saka, yang sudah mulai diganggu cedera sejak awal musim Liga Inggris tahun 2025 sampai tahun 2026. Keputusan Ancelotti untuk mencoret Rodrigo dari skuad Brasil bisa menjadi pukulan terakhir yang mendorong sang pemain mencari klub baru agar tidak kehilangan peluang tampil di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko musim panas mendatang. Dengan kondisi tersebut, Rodrigo diyakini siap menerima tantangan baru di bawah asuhan Mikel Arteta untuk menghidupkan kembali kariernya dan menjaga peluang tetap membela timnas Brasil di turnamen terbesar dunia. Nico Paz gacor bersama Como, Real Madrid pulangkan sang mantan. Nico Paz menunjukkan bakat luar biasa dalam penampilannya melawan Lazio, di mana ia mencetak 1 gol dan 1 assist, serta meraih gelar Man of the Match saat Como meraih kemenangan impresif dalam laga pembuka mereka di Serie A. Performa gemilangnya ini semakin memanasnya spekulasi tentang masa depannya. Nico Paz jelas menjadi salah satu bintang muda yang bersinar di Serie A musim lalu, dan potensi besarnya semakin menunjukkan bahwa ia memiliki masa depan yang sangat cerah. Performa luar biasa Paz bersama Como mengungkapkan alasan mengapa Real Madrid sangat enggan melepasnya musim panas lalu. Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa Madrid memainkan peran penting dalam menggagalkan minat Tottenham, karena mereka berencana membawa kembali Paz ke Santiago Bernabeu pada musim depan. Madrid telah menambahkan klausul pembelian kembali yang sangat menguntungkan dalam kontrak penjualan Paz ke Como, yang menjadi syarat bagi klub Spanyol tersebut untuk menyetujui transfernya.
Bagi banyak orang, masa depan PAS di Como seolah menjadi masa pinjaman. PAS sendiri telah mengungkapkan bahwa impian besarnya adalah kembali ke ibu kota Spanyol, dan perkembangan pesatnya di Como membuat Madrid sangat senang. Transfermarkt melaporkan bahwa Madrid berencana untuk menggunakan klausul pembelian kembali mereka musim panas mendatang, bahkan mungkin membayar lebih dari 10 juta euro untuk memastikan PAS bisa berkembang lebih jauh. Meskipun Como mematok harga sekitar 70 juta euro untuk sang gelandang, hal tersebut tidak relevan karena Madrid memiliki hak untuk membelinya kembali dengan harga yang jauh lebih rendah.